Baik, perkenalkan nama saya Gina Divani Nashwa dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan praktikum sistem multimedia saya, modul 4A, yakni kita akan mencoba untuk membuat 3D model ikan by Color Chromis di aplikasi Blender. Jadi sebelum itu kita harus mempunyai aplikasi Blender dan di sini untuk langkah praktikum saya akan mengikuti panduan dari modul yang telah diberikan. Jadi di sini kita akan langsung saja kita akan membuka Blender. Nah, di sini, akan terlihat tampilan seperti ini. Nah, kita akan klik bagian luar kotak abu-abu untuk kembali ke tampilan Our Blender. Nah, setelah diklik, di sini bisa kita lihat ada sebuah kubus dan kubus inilah yang akan, kita gunakan sebagai pembuatan awal dari model ikan. Dan bagi beberapa laptop yang tidak memiliki numpad, kita bisa mengaktifkan numpad tersebut dengan cara pergi ke bagian edit di atas kiri, kemudian preferences, input, dan pastikan untuk emulate numpad ini diaktifkan, dicentang. Kalau sudah kita balik ke tampilan awal. Nah, di sini kita akan menekan klik kiri pada kubus, dan kemudian kita akan eh, menekan tombol tab untuk masuk ke dalam edit mode, seperti ini. Atau bisa secara manual lewat menu yang di atas kiri ini, untuk mengubah mode interaksi. Nah, setelah kita masuk ke dalam edit mode, kita bisa menekan tombol 5. Nah, tombol 5 itu fungsinya untuk mengubah perspektif menjadi ortografik atau user ortho, dan kita bisa menekan tombol 3 untuk melihat dari sisi samping kubus atau right ortho. Kita juga bisa menggunakan preset viewpoint yang ada di sebelah kanan atas. Lanjut, di sini kita akan mendrag mouse ke arah atas kanan sedikit, jadi seperti ini, ke arah atas kanan. Kemudian kita akan coba menekan tombol Ctrl R. Nah, Ctrl R ini berfungsi untuk melakukan loop cut. Loop cut. Nah, loop cut ini fungsinya untuk memotong kubus secara horizontal dan vertikal menjadi beberapa titik. Nah, di sini kita akan memotong kubus tersebut dalam bentuk secara horizontal seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita klik kiri. Klik kiri. Oke, di sini bisa kita lihat dia bisa kita atur untuk memotong di bagian mana. Di sini kita pilih di bagian tengah, sini. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di situ ada sebuah garis warnanya orange, yang itu artinya loop cut yang kita terapkan itu telah berhasil. Nah, setelah kita melakukan loop cut, kita akan menekan tombol Alt Z. Nah, Alt Z ini fungsinya untuk melihat tampilan X-ray atau tembus pandang dari kubus tersebut. Nah, kemudian kita pastikan untuk mode interaksinya itu sudah berada di edit mode. Nah, di sini kita akan memilih 4 vertex di belakang. Jadi kita akan memilih 4 vertex yang di belakang ini dengan cara menekan vertex yang pertama, kemudian sambil menahan tombol shift, kita akan memilih keempat vertex tersebut. Nah, kalau sudah ter-highlight seperti ini, kita bisa klik tombol X dan kita pilih vertices di sini supaya kita akan mendelete atau menghapus vertex tersebut. Oke, setelah berhasil menghapus di sini, kita akan mematikan kembali mode X-ray. Kemudian kita akan menambahkan modifier. Modifier itu terletak di sebelah kanan panel kanan. Di sini bisa kita lihat. Untuk modifiernya kita klik, kemudian kita cari modifier dengan nama mirror. Nah, di sini yang mirror ada. Kita pilih yang ini. Nah, di sini mirror ini berfungsi untuk eh, mencerminkan atau memimik objek layaknya sebuah cermin. Nah, oke, em, di sini kita akan mencentang checkbox clipping yang ada di sini.
ya. Jadi setelah kita menambahkan modifier cermin, kita akan mencentang checkbox clipping. Kemudian selanjutnya kita akan kembali ke object mode. Nah, di sini kita sudah kembali ke object mode. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan, melihat kembali objek dari sisi samping, jadi kita akan tekan 3. Nah, di sini udah lihat di sini. Nah, kita akan mencoba untuk menambahkan gambar dengan cara menekan Shift A, kemudian, mmm, bentar, image. Nah, image kemudian kita pilih background. Nah, di sini kita akan menambahkan gambar ikan yang akan menjadi referensi kita dalam membangun model ikan. Sini saya menggunakan, gambar ikan yang telah saya dapatkan. Nah, oke, di sini sudah terlihat ya untuk, gambarnya. Selanjutnya di sini kita akan menyeleksi seluruh objek kubus dengan cara menekan A. Oke. Nah, di sini langkah selanjutnya kita akan menekan S dan Y untuk melakukan scaling atau merubah ukuran dari ukuran kubus sepanjang badan ikan. Jadi kita atur agar ukurannya itu sesuai dengan, referensi besar gambar ikan yang ada di, referensi. Jadi kita akan menggunakan S dan juga Y, seperti ini. Nah, eee, untuk lebih presisi, kita bisa menggunakan, fungsi yang ada di sebelah kiri ini, seperti misalnya kita akan memindahkan kubus tersebut, nah kita bisa memindahkan, kubus tersebut ke sebelah kiri ataupun kanan, menyesuaikan dengan, gambar ikan, referensi ikan yang akan kita, lakukan modeling. Nah, di sini saya akan pause terlebih dahulu videonya, sambil saya melakukan scaling untuk referensi. Nah, di sini saya sudah, mengatur agar ukuran dari cube-nya itu menyesuaikan dengan referensi gambar ikan saya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat kembali loop cut sekitar 6 sampai 8 secara vertikal. Jadi, sama seperti sebelumnya kita akan membuat loop cut, namun sebelum itu kita akan mengubah dulu untuk mode interaksi menjadi edit mode. Nah, setelah itu kita akan klik Ctrl R untuk loop cut. Oke. Kita buat sekitar 8 loop cut. Oke, ada 8 ya. Oke. Nah, kita juga bisa menambahkan loop cut secara horizontal ya, seperti ini. Tapi untuk saat ini, saya lanjut dulu. Nah, di sini karena kita sudah membuat loop cut, nah langkah selanjutnya kita akan mengatur, eee, loop cut ini agar mengikuti bentuk badan, bentuk dari referensi gambar ikan yang ada di belakang. Caranya kita akan, menahan tombol Z, kemudian kita pilih wireframe. Nah, wireframe ini fungsinya agar kita dapat melihat, eee bentuk langkah dari kubus itu sambil kita melihat referensi ikan yang ada di belakang. Jadi lebih jelas agar kita dapat melakukan, perubahan modifikasi secara lebih jelas. Nah, caranya agar, vertex-vertex ini disesuaikan dengan badan ikan itu caranya dengan menekan tombol G, kemudian kita akan memilih suatu vertex, satu titik, kemudian menahan tombol G dan menarik kursor ke bagian bentuk ikan seperti ini, atau kita bisa klik saja satu kali dan kita drag. Oke, ini G, kemudian kita tarik kursornya, jadi kita akan menyesuaikan bentuk-bentuk dari bentuk, vertex ini ke bentuk yang telah ditetapkan, seperti ini.
Nah, untuk mempercepat durasi video, saya akan menjeda video ini dan akan saya lanjutkan ketika vertex ini sudah saya sesuaikan dengan bentuk referensi yang telah saya tetapkan. Baik, di sini saya sudah membentuk untuk um, vertex-nya untuk menyerupai bentuk ikan. Jadi di sini saya telah menarik eh, beberapa loop cut dan juga ada beberapa loop cut horizontal di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya kita diminta untuk mengatur proporsional volume dari badan ikan menggunakan fungsi proportional editing. Jadi untuk mengaktifkan proportional editing kita bisa menekan tombol O. Nah, langkah selanjutnya kita akan menekan tombol G dan akan mengatur lingkaran proportional edit dengan cara men-scroll mouse yang kita gunakan. Nah, untuk cara ini kita bisa melihat ikan dari bagian samping. Oh ya, ini untuk ikannya kita bisa perkecil lagi untuk bagian ikannya agar menyerupai bentuk ikan. Jadi kita lakukan scaling. Kayak seperti ini mungkin. Oke. Nah, jadi di sini kita akan memberikan volume dari ikan tersebut dengan cara memberikan O, kemudian G. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk mengatur proporsionalnya kita bisa menggunakan eh, mouse untuk mengatur volume dari ikan tersebut. Di sini misalnya kita akan membuat bagian depan ikannya itu lebih moncong keluar. Oke, oke, ini, oke, seperti ini ya. Bagian di belakang juga, moncong keluar. Oke, ya. Nah, kita akan melakukan proportional editing ini untuk membuat volume dari badan ikan itu semirip mungkin dengan referensi yang kita berikan. Di sini saya akan melakukan jeda video dan akan kembali lagi setelah saya melakukan proportional editing dengan badan ikan. Ini agar kita bisa memilih sepanjang vertex yang panjang ini kita bisa mengklik Alt dan juga memilih garis dari vertex ini agar memudahkan kita untuk memoncongkan badan ikan. Itu contohnya ya. Jadi eh, jadi tidak perlu lagi satu-satu untuk memoncongkan badan ikan dari satu-satu per titik, tapi sekaligus semua titik dari depan sampai belakang. Jadi agar bisa kita lihat di sini untuk badan ikannya sudah otomatis eee, disesuaikan sepanjang badan. Nah, jadi mungkin kira-kira begini untuk professional editing yang telah kita lakukan. Jadi di beberapa bagian ikan, seperti di bagian tengah ikan itu kita berikan sedikit wave atau kita moncongkan ke arah luar seperti yang ada di dokumen modul yang diarahkan. Jadi, nah setelah itu kita akan kembali ke tab objek di sini. Nah, di sini kita akan membuat agar objek tersebut memiliki shade yang smooth dengan cara untuk ya, dengan cara untuk mengklik kanan objek, kemudian kita pilih shade smooth di sini.
shade smooth. Bisa kita lihat di sini untuk permukaan dari objeknya itu otomatis menjadi, halus ya. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya di sini masih dalam object mode. Di sini kita akan, menekan Shift A, kemudian kita akan pergi ke mesh, kemudian plane. Dan di sini, pada tahap ini kita akan membentuk sebuah, sirip di bagian atas dan bawah dari ikan yang ingin kita modelkan. Jadi ada, mesh plane ini akan menjadi, bentuk dasar dan objek dasar dari pembentukan sirip atas dan bawah dari ikan. Nah, di sini kita akan eee, mengatur dan memodifikasi agar bentuknya itu berupa sama dengan, ikan yang ada di, seperti kita lihat untuk referensinya. Jadi di sini kita bisa melakukan rotasi ataupun melakukan, modifikasi langsung dari plane yang ada. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuat agar plane-nya itu di sumbu vertikal ya. Ini oke. Oke, mungkin ini akan, saya jeda dan akan saya kembalikan lagi ketika play-nya sudah, selesai dimodifikasi. Mungkin seperti inilah untuk settingan awal sebelum kita lanjut ke modifikasi. Nah, jadi sama seperti sebelumnya untuk membentuk bagian sirip atas dan bawah itu kita perlu mengikuti referensi dari gambar yang telah kita sediakan. Jadi sama seperti sebelumnya kita akan membuat loop cut juga. Jadi loop cut-nya itu ada, akan kita buat secara satu persatu. Jadi di sini kita akan membuat loop cut sama seperti sebelumnya. Oke, jadi sama seperti sebelumnya kita akan membuat, loop cut di plane ini. Ya, untuk banyaknya loop cut itu akan menyesuaikan dengan bentuk, eee, ingin kita bangun. Di sini saya menggunakan 3 cut. Jadi ada 4 bidang di sini, jadi sama seperti sebelumnya, kita akan menyesuaikan bentuk dari, sirip ini mengikuti dengan, mmm, bentuk ikan yang mau kita bentuk, seperti ini. Nah, mungkin kira-kira seperti ini yang kita lakukan, untuk ikan sirip bagian atas dan juga bagian bawah. Mungkin untuk, saat ini akan saya jeda, saya lanjutkan ketika, sirip bagian atas dan bawahnya sudah terbentuk dengan, bentuk yang kita inginkan. Oke, mungkin, seperti ini ya untuk tampilan dari sirip atas dan bawah yang telah kita bangun. Kita bisa lihat untuk referensinya mungkin kira-kira sudah sama ya untuk bagian sirip atas. Nah, langkah selanjutnya kita akan, membuat sirip bagian depannya ini, yang ini. Nah, langkahnya mungkin sama seperti sebelumnya ya. Jadi mmm, kita akan menambahkan plane baru, eee, nah kita arahkan plane-nya itu eh, kita arahkan, plane-nya itu untuk di bagian sirip ya. Ini kita atur terlebih dahulu agar posisinya tuh sama.
sama dengan, menempel ke bagian arah badan ikan. Nah, mungkin, begini untuk bentuk awal dari sebelum kita memodifikasi sirip bagian sampingnya. Jadi di sini sama seperti sebelumnya kita akan membuat loop cut, eee, menyesuaikan ya, ada sekitar 4 loop, 3 sampai 4 loop cut seperti ini. Oke, jadi sama seperti sebelumnya kita akan menyesuaikan, bentuk dari siripnya. Jadi, pastikan menyesuaikan mengikuti bentuk dari sirip. Oke, nih. Nah, mungkin ini akan, saya jeda, akan saya lanjutkan nanti ketika bagian sirip sebelah kiri ini selesai. Untuk sirip, sebelah kirinya udah jadi ya, kira-kira seperti ini bentukannya, bisa kita lihat dari samping. Nah, jadi sama seperti sebelumnya untuk membuat, siripnya itu memiliki bentuk, kita dapat, menggunakan fungsi proportional editing di sini agar siripnya itu moncong dan mengikuti bentuk, sirip yang ada. Oke, di sini saya sudah membuat untuk, sayap bagian kirinya. Nah, di sini, kita akan membuat agar sirip bagian kiri itu, menerima modifier mirror. Jadi seperti, badan ikan ada, agar bagian kirinya itu tercermin di bagian kanan sisi ikan, kita akan menggabungkan, badan ikan dan juga siripnya. Jadi pertama kita akan pindah dulu ke objek mode, kemudian kita akan memilih sirip dan menahan tombol shift dan menekan badan ikan di sini, kemudian kita klik Ctrl Z. Nah, di sini mmm, kita sudah lakukan, mirror ya, bisa kita lihat di sini. Oke. Oke, mungkin, seperti ini untuk keseluruhan model, eee, 3D ikan yang telah saya bangun. Jadi di sini ada badan ikan, kemudian ada sirip juga yang sudah saya mirror tadi, kemudian sirip bagian atas dan bagian bawah. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan menambahkan modifier solidify untuk sirip bagian atas dan juga bagian bawah ikan. Fungsinya itu untuk menambah ketebalan pada sirip. Jadi, untuk sirip bagian atas ini, kita tambah modifier solidify. Nah, di solidify itu kita atur thickness-nya ke 0,02 seperti ini. Nah, dan, kita tambahkan shade smooth juga. Oke, seperti kita lihat ini untuk hasil dari, mmm, sirip dan ikan yang telah saya buat. Oke, eee, kemudian langkah selanjutnya kita akan memilih sirip atas, sirip bawah, dan badan ikan dan akan kita gabungkan menjadi suatu kesatuan objek. Oke, jadi kita akan memilih sirip atas, sirip bawah, sirip atas, badan ikan, shift. Kemudian kita gabungkan, kita Ctrl Z,
Kemudian kita akan menyambungkan titik-titik pada sirip tersebut dengan Alt M. Nih, oke. Di sini untuk bagian dari ikan sudah menjadi satu keseluruhan untuk model 3D. Kita lihat di sini untuk model ikan yang telah saya bangun. Mungkin begitu saja untuk praktikum saya untuk praktikum sistem multimedia modul 4A. Jika ada kesalahan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.